Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang Pak, perbuatan baik kita kepada non-muslim itu lebih ampuh daripada ucapan kita Pak. Kalau kita ceramahi orang non-muslim Pak, paling dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa ini? Oh, ceramah-ceramah. Ceramah gitu. Melihara anjing itu haram gitu. Ya nggak ngerti haram lah dia Pak. Melihara anjing itu tidak masuk malaikat ke rumahnya. Loh, malaikatku karo malaikatmu beda kok katanya. Tapi ya coba. Jangan diceramahin kalau orang Nasrani atau orang agama lain itu. Coba kita buktikan dengan baiknya akhlak kita. Ya, kita tunjukkan Islam, umat Islam itu bukan teroris seperti yang mereka dengar. Ada sebuah cerita menarik ini, cerita Imam Hasan Al-Basri. Kenal Hasan Al-Basri? Hah? Tidak kenal? Pernah dengar? Pernah ya? Siapa beliau ini? Seorang ulama besar dari Basrah. Basrah itu Irak. Ibu kotanya ya Khalifah Bani Abbasiyah. Pada generasi ke-6 kalau tidak salah. Beliau ini adalah seorang ulama yang besar. Punya tetangga Pak. Bu, Imam Hasan Al-Basri punya tetangga Bu. Seorang Yahudi. Rumahnya itu 2 tingkat. Rumahnya Imam Hasan Al-Basri 1 tingkat. Ya. Setiap hari kamarnya Imam Hasan Al-Basri itu kena yang namanya tetesan air kamar mandinya Yahudi tadi. Jadi pipanya bocor Pak. Ya, kamar mandi si Yahudi di atas, pipanya nggak tahu dulu pakai paralon atau pakai bambu, pakai apa. Yang jelas pipanya itu bocor, airnya itu menetes ke kamar Imam Hasan Al-Basri setiap hari. Ditampunglah oleh beliau setiap hari. Penuh dibuang, tampung lagi. Penuh dibuang, ditampung lagi setiap hari. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu sakit. Beliau senantiasa dikenal ramah oleh tetangga-tetangga yang lain. Maka terdengarlah sama Yahudi tadi, tetangganya ini sakit. Dijenguklah oleh Yahudi tadi. Ketika sampai di kamarnya, Yahudi tadi kaget. Loh kok banjir? Karena selama beliau sakit, nggak ditampung air tadi. Maka ketika dilihat, loh kok dari atap ya? Ditanyalah sama Yahudi tadi, wahai imam, ini air apa? Ini air apa? Kok bisa banjir? Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Ah, enggak apa-apa. Enggak dikasih tahu, Pak. Coba kita, Pak. Oh, itu kan kamar mandimu itu. Kalau kita jadi Hasan Al-Basri coba, dasar enggak tahu diuntung. Itu loh dari kamar mandimu. Tapi jawaban Imam Hasan Al-Basri enggak. Oh, enggak apa-apa. Lupain sajalah, enggak apa-apa. Didesak sama Yahudi tadi, tolong imam, ini air apa? Akhirnya dia jawab, ini air dari atas. Atas, dicek sama Yahudi tadi. Lah atas itu kan kamar saya. Iya, ini air dari kamar mandimu bocor. Enggak pakai astagfirullah ya Yahudi ya. Kenapa enggak bilang dari ini? Kenapa enggak kabari saya, wahai imam? Enggak apa-apa, mending cuma gitu saja. Ini jawaban Hasan Al-Basri. Tolong, ini sudah berapa lama kata Yahudi tadi? Baru sebentar gitu ya. Ini jawabannya nih. Baru sebentar kata Imam Hasan Al-Basri. Baru pas saya sakit aja nih, banjir gitu ya. Nggak bohong ya beliau. Baru pas saya sakit saja banjir. Ya betul, dia ketika sakit nggak sempat nampung. Didesak lagi sama Yahudi, tolong katakan wahai imam, sejak kapan ini bocor? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? 20 tahun. 20 tahun, Pak. Beliau sabar terhadap air pipis Yahudi tadi yang bocor tiap hari. 20 tahun. Lah kita sekarang coba. Tetangga kita baru tetangga kita mungkin hidupin musik keras-keras saja kita sudah marah-marah. Tetangga kita mungkin ya malam itu masih ngobrol-ngobrol ketawa ke TV, kita sudah terganggu, teriak-teriak. Ini Imam Hasan Al-Basri 20 tahun, Pak. Ditampungnya pipis Yahudi tadi.
Apa kata Yahudi tadi? Wahai imam, saat ini juga aku masuk ke agamamu. Aku masuk ke agamamu. Kenapa? Karena agamamu memuliakan tetangga, kata si Yahudi. Kadang Pak, perbuatan baik kita kepada non-muslim itu lebih ampuh daripada ucapan kita Pak. Kalau kita ceramahi orang non-muslim Pak, paling dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu. Apa ini? Oh, ceramah-ceramah. Ceramah gitu. Melihara anjing itu haram gitu. Ya nggak ngerti haram lah dia Pak. Melihara anjing itu tidak masuk malaikat ke rumahnya. Loh, malaikatku karo malaikatmu beda kok katanya. Tapi ya coba. Jangan diceramahin kalau orang Nasrani atau orang agama lain itu. Coba kita buktikan dengan baiknya akhlak kita. Ya, kita tunjukkan Islam, umat Islam itu bukan teroris seperti yang mereka dengar. Ya, umat Islam itu baik, ringan tangan, suka membantu, ramah, saling senyum.